Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siti Rodia Amelia Aditya dari kelas B dengan NPM 212171060. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat sejarah Europe's Lagere School ditinjau dari segi profesi kependidikan. Adanya perubahan politik di Belanda pada akhir abad ke-19 memiliki pengaruh besar pada pemerintahan Belanda di Indonesia, sehingga mengakibatkan salah satunya dicanangkannya politik etis atau politik balas budi secara resmi oleh Ratu Belanda pada tahun 1901. Akibat adanya kebijakan tersebut menunjukkan dengan jelas jika terjadi arus balik dari pendidikan yang elitis menuju pendidikan yang populis. Kebijakan pendidikan sendiri lebih mengarah kepada diberikannya kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahannya, yang mengakibatkan pemerintahan Belanda melakukan persebaran sekolah secara besar-besaran. Melalui politik etis, pribumi mulai bersentuhan dengan pendidikan. Kebijakan politik etis ini menyebabkan semakin banyaknya pendirian sekolah di Hindia Belanda. Pembukaan sekolah tersebut kemudian memberikan peluang untuk pembukaan sekolah-sekolah guru, guna menyediakan guru kembali nantinya. Pada saat itu, sistem pendidikan diatur sesuai dengan tingkat sosial yang ada. Adapun balas budi yang harus diberikan adalah setelah lulus dari sekolah Belanda diharapkan menjadi tenaga pekerja Belanda sendiri, namun dengan upah yang minim. Pendidikan pada masa itu juga hanya berlaku untuk para kaum bangsawan dan keturunan Belanda saja. Beberapa sekolah yang dapat ditempuh oleh anak-anak keturunan Belanda dan bangsawan saat itu salah satunya adalah Europe's Lagere School yang merupakan sekolah dasar di Indonesia pada saat itu. Europe's Lagere School atau ELS mulai berdiri pada tahun 1817 di Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1902, nama Europe's Lagere School sendiri baru dipakai sebagai pengganti nama Onderwijs en Lagere School voor Europeanen. Bahasa pengantar di ELS menggunakan bahasa Belanda yang dapat dimasuki oleh anak-anak keturunan Belanda dan anak-anak golongan bangsawan atau priai dengan lama belajar 7 tahun. Sekolah Taman Kanak-kanak atau Vorbel adalah sekolah yang diperuntukkan sebelum memasuki ELS. Bagi anak-anak bukan keturunan Eropa mendapatkan pelatihan berbicara bahasa Belanda, sehingga pada saat masuk ELS mereka sudah bisa mengikuti kelas 1 ELS yang memakai bahasa Belanda. ELS sendiri memiliki batasan masuk usia antara 6 sampai 16 tahun, tapi khusus untuk anak Eropa dan anak-anak Indo, keturunan Eropa dan pribumi, maksudnya, dapat memasuki ELS sebelum usia 6 tahun. Sedangkan bagi anak-anak bumi putra yang akan menjadi murid di ELS, usianya harus cukup dan akan dilakukan seleksi kembali. ELS sendiri umumnya ditujukan untuk orang Eropa serta mereka yang statusnya disamakan. Tapi kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan Eropa yang membuka jalan kepada anak bumi putra untuk bersekolah di ELS. Anak-anak bumi putra tidak ditolak selama dalam jumlah yang minim. Bahkan menerima anak-anak aristokrasi memasuk ELS dianggap penting guna memperkuat hubungan antar kedua bangsa. Akan tetapi anak bumi putra yang bertambah di luar batas dirasakan sebagai ancaman dan banyak alasan yang dikeluarkan untuk membatasi penambahan penerimaan anak bumi putra selanjutnya. Proses penerimaan murid di ELS sendiri mempertimbangkan kedudukan orang tuanya seperti keturunan priai atau bangsawan dan keturunan Belanda. Kurikulum yang diberlakukan untuk ELS sebenarnya telah ditentukan pada peraturan tahun 1893 yang terdiri atas mata pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah, huruf daerah dan Latin, dan semua pelajaran yang diajarkan di sekolah guru, kecuali ilmu mendidik, boleh diajarkan setelah mendapatkan persetujuan dari inspektur atau pemimpin sekolah tersebut. Namun setelah memasuki abad ke-20, pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan di ELS dengan menyetujui penyebaran bahasa Belanda di kalangan penduduk bumi putra, terutama penyebaran dalam sistem pengajaran di sekolah ELS, dengan memberlakukan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran pokok. Dalam penyediaan tenaga pengajar, dipilih guru-guru yang langsung didatangkan dari negeri Belanda. Pada tahun 1912, ELS kesulitan dalam penyediaan guru yang dapat berbahasa Belanda. Untuk itu, pemerintahan Belanda mengambil keputusan melatih calon-calon guru dari penduduk bumi putra yang nantinya akan dipekerjakan sebagai guru bantu di ELS. Selama beberapa dekade, ELS merupakan satu-satunya sekolah yang memberikan persiapan untuk ujian pegawai rendah atau Klein Ambtenaar dan untuk melanjutkan pelajaran ke HBS dan seterusnya ke sekolah tinggi lainnya saat itu.
ELS memberikan jalan yang lebih terjamin dan pendek untuk kelanjutan pelajaran. Secara kualitas, ELS selalu lebih tinggi daripada HIS dalam kenyataan pendidikan dan juga dalam mata para majikan. Standar akademis ELS sama dengan yang ada di Nederland. Penguasaan bahasa Belanda jauh lebih tinggi karena banyak kesempatan menggunakannya dalam pergaulan antar murid. ELS merupakan sekolah elit yang memberikan prestis tinggi kepada anak dan orang tua. Demi itu, orang tua anak Hindia Belanda rela memberikan pengorbanan finansial yang sebenarnya beban yang terlampau berat untuk dipikul. Sebagai lembaga pendidikan yang membutuhkan peranan guru, adapun keterkaitan dengan profesi kependidikan adalah pada masa ini, pendidikan memang masih dianggap hal yang istimewa. Tapi semenjak diberlakukannya politik etis, banyak anak-anak pribumi, keturunan priai dan keturunan Belanda mulai bersekolah sehingga jumlah guru yang dibutuhkan juga melonjak tinggi. Karena menurut pemerintahan Belanda, secara politis peranan guru dianggap sangat penting karena di tangan para guru lah muncul para generasi penerus yang memiliki loyalitas kepada pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan bagi orang-orang keturunan priai sendiri menganggap jika peranan guru bisa membantu mereka untuk meningkatkan status sosial mereka dalam memasuki dunia kepriaian. Dapat dikatakan jika hakikat dan kewajiban guru pada saat itu tidak sekompleks pada saat ini, meskipun pada saat itu peranan guru semakin meningkat. Pada masa politik etis, jika dilihat secara seksama, peranan guru memang sangat-sangat diutamakan. Hal ini untuk menunjang mutu pendidikan yang ada pada waktu itu. Bahkan tak tanggung-tanggung pemerintahan Belanda mendatangkan para guru yang berasal dari Belanda untuk mengajar di ELS. Hal ini dikarenakan minimnya guru di Hindia Belanda yang bisa berbahasa Belanda. Namun para calon-calon guru dari Bumi Putra juga dididik, terus diasah dan dipersiapkan untuk menjadi guru di ELS. Sehingga mereka bisa memenuhi hakikat dan juga kewajiban guru yang berlaku pada saat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.